Singgah, singgah, kalau singgah. Di balik gelapnya malam, selalu ada kisah yang tak kasat mata. Cerita tentang hal mistis, pengalaman gaib, dan rahasia yang sulit dijelaskan logika. Inilah ruang di mana para narasumber berbagi pengalaman nyata, menguak misteri yang tersembunyi. Selamat datang di podcast Kasat Mata. Sing tenggak kelawan buntut, sing datan kasat moto baliyo kabeh nang asal negi. Salam kasat mata melihat dari sudut pandang yang lain. Diakui atau tidak diakui, keberadaan kita sebagai makhluk hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Identitas-identitas yang lain yang ada di hidup kita. Cerita-cerita itu akan kita ungkap di cerita malam ini, Kasat Mata melihat dari sudut pandang yang lain. Malam ini kita bersama satu tokoh secara sumber berasal dari salah satu warga Tionghoa. Beliau adalah bernama Om Seno dan dia tinggal pada satu wilayah di kampung tua Cina di Surabaya. Untuk itu kita sambut saja, kita sambut salamnya dari selamat malam Om Seno. Selamat malam. Yes, begitulah. Mohon maaf itu tadi agak sedikit koyok yuk serius gitu. Tapi kita ceritanya nyantai aja Om Seno. Malam ini kita itu ya akan bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya diakui atau tidak akui bahwa keadaan ini ada di sekitar kita Om Seno. Gitu. Tapi secara pribadi panjenengan punya pengalaman hal-hal seperti itu Om Sen? Mungkin dilihat dari sisi usia ya. Sisi usia itu yang sekitar 25, 30-an baru menginjak, mau akan 30-an. Baru itu menampakkan satu cerita-cerita fenomena menghadapi ya, itu. Istilahnya kalau awalnya belum sampai yang ke dalam gitu. Enggak, tapi artinya dari sejak muda jenengan Om Sen pernah mendengar cerita-cerita tentang mistis-mistis itu, tentang itu Om Sen. Kalau cerita enggak sih, cuman kan ada tradisi di mana di keluarga kami itu seperti selamatan, mengikuti tradisi Jawa. Oh, jadi di tradisi Tionghoa itu ya, ada serupa seperti tradisi Jawa selamatan apa? Bukan karena kita tinggal di Jawa. Makanya kita mengikuti tradisi Jawa, terus membakar pemenyan dengan keliling ke rumah masing-masing, terus dengan nyeburin garam-garam kayak gitu. Itu yang mulai kecil itu saya tahu seperti itu, tapi belum yang menginjak yang hal-hal yang jauh dari ini. Oke ya. Tapi menurut panjenengan itu budaya keluarga jenengan pada khususnya atau memang itu satu budaya masyarakat Tionghoa memang ada begitu Om Sen? Kalau masyarakat di Tionghoa kan cuman sembayangan pakai yuswa gitu aja. Penanggalan 1 Cina dan 15 Cina. Itu sembayangannya pakai yuswa yang disalurkan di depan pintu. Gitu aja. Maksudnya apa itu Om Sen kok maksud ya, itu? Berdoa kepada yang kuasa. Beda yang ketika acara Imlekan atau kan banyak tradisi di Cina itu di mana menggunakan banyak sekali sajian yang harus disiapkan. Loh, nek menurut cerita dan sepengetahuan kita ya Om Sen, kalau teman keluarga Tionghoa pada acara Imlek, kemudian gawe sajian atau sesaji-sajian itu, katanya beliau itu sajian itu digunakan untuk sesuatu persembahan untuk leluhur Om Sen. Iya, kalau untuk sembayangan iya. Iya, teman kan di keluarga kami kebetulan kan sudah sudah
sudah nasionalis. Ada yang dengan suku Agama. Madura, Oh. dengan Jawa, dengan Sunda kayak gitu. Sehingga tradisi itu Tradisi itu tetap tidak akan luntur. Jadi tradisi Cinanya tetap jalan, tradisi Jawanya juga jalan. Cuma untuk pengalaman spiritualnya itu yang belum saya waktu itu belum sampai ke sana. Cuman itu melaksanakan tradisi dan budaya. Oke lah. Terus Om Sen, di setiap aktivitas itu tuh sebenarnya apa bener Om Sen? Ketika nggak bisa sesaji itu menghubungkan leluhur itu memang benar-benar proses kehadirannya beliau itu Ya, benar-benar kalau waktu sangat terasa. Iya, Itu jadi kalau kepingin tahu ketika kita sembahyang itu untuk mengetahui yang dipanggil disebutkan nama dengan apa ini namanya Pak Bue itu adalah bahan yang dari kayu. Nah, itu yang ditumpukkan gini, itu didoai terus diuterkan di atasnya Yesua ini. Jadi ini adalah semacam media yang bisa menjawab kehadiran mereka. Itu aja. Tapi Kalau untuk secara komunikasi enggak. Untuk menandakan kehadiran mereka ada. Itu kayak apa Om Sen? Kita Kalau- itu terusan Ini kalau saya lupa. Kalau biasanya kalau kayak gini ini enggak hadir. Ketahui bagaimana gini enggak hadir. Baru kalau kehadiran jawabnya seperti ini baru hadir. Jadi salah satu tertutup, salah satunya terbuka. Kan ada dua kepingan, semacam kepingan yang dari kayu tadi. Tapi kita harus berdoa dulu. Kita dulu memohon Iya. kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga dihadirkan beliaunya Iya. sebagai itu memantapkan hati Iya. Om Sen bahwa Ya, setelah itu baru diutarkan di Yosua, Sab Yosua, terus baru dibaikan lagi, terus dilempar ke bawah. gitu. Kalau ternyata hasilnya begini tidak hadir, gini tidak hadir, kalau salah satunya tertutup, Ya, itu baru kehadiran. jawab. Terusan ketika itu jenengan sendiri pernah melakukan ya misalnya? Sering. Karena saya kan udah yatim mulai kecil, saya kepingin kehadiran papa saya, kakek saya, nenek saya yang dari orang tua laki saya kayak gitu, kepingin adanya kayak itu. Apa dari paman saya, bibi saya seperti itu. Jadi ada sekalipun tidak bisa komunikasi, paling tidak ini ada rasa bahagia kalau mereka hadir. Sekalipun sajian yang kita sajikan kadang kan Ya kita cukup sederhana dengan kesederhanaan itu. Jadi waktu itu kan karena aku tidak mengetahui kesukaan makannya apa, tapi itu adalah makanan umum yang memang harus disajikan. Jadi ketika panjenengan kemudian membuat komunikasi dengan beliau, dengan kehadiran beliau yang mungkin sudah lama, bahkan mungkin di bayangan-bayangan kita tidak pernah tahu serupa apa Om Sen. Energi-energi itu menjadikan panjenengan makin, jenengan tidak menjadi makin takut Om Sen ya. Iya. Tapi nambah kebahagiaan dan kesenangan Iya, itu. kesenangan, ya. Kehadiran-kehadiran beliau gitu Om Sen ya. Iya, sekalipun kan orang kalau kepinginan itu kan harus ada kelebihan ya, bisa melihat. Kadang ada orang yang salah satu contoh misalnya paranormal, kalau dia punya kelebihan dia pasti akan melihat, oh itu ada di sini, oh itu duduk di sini kayak gitu. Kalau saya sih dengan itu tadi dari Pak Buya tadi kan tidak harus kayu, pakai uang logam pun juga bisa kayak gitu ya.